Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melakukan pembahasan lagi. Hari ini sudah masuk pada tanggal 18 Ramadan apabila tidak salah. Dan pada kesempatan ini apa yang kita persiapkan dari sisi audio, kemudian dari sisi perangkat-perangkat yang lain sudah kita siapkan sehingga ini diharapkan bisa memberikan suatu warna, kualitas suara dan gambar tersendiri sehingga akan memberikan satu kenyamanan bagi para teman-teman semuanya. Baik, bagaimana hari ini keadaan Anda? Apakah masih dalam keadaan sehat? Apakah masih istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya? Dan apakah masih istiqomah terhadap cita-cita diri? Nah, semoga kita diberikan keberkahan, keselamatan, dan kemudahan selalu mengiringi langkah-langkah kita. Baiklah, pada kesempatan ini mungkin kurang lebih 15 menit ke depan, kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin sempat tertunda beberapa hari. Insya Allah nanti mulai hari ini ke depan kita akan mencoba merutinkan untuk membuat satu bahasan-bahasan yang berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan jiwa dan spiritual. Dan kita sudah mencoba merencanakan mengundang beberapa pakar dalam bidangnya, baik itu dalam kesehatan kejiwaan ataupun dalam spiritual. Kita nanti akan hadirkan agar menambah wawasan kita lebih luas lagi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview kembali apa yang sudah disampaikan pada pembicaraan sebelumnya, yaitu tentang permasalahan kehidupan, yaitu ada 5 pilar bangunan masalah, yaitu yang sering kita hadapi, yaitu yang pertama adalah apakah kejadian yang kita alami itu mempunyai intensitas yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, makna dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hormonal, dan ini tidak usah kita bicarakan karena hormonal ya sudah bawaan dan kita cukup sulit untuk melakukan deteksi. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan permasalahan tersebut menyebabkan suatu ketidakberdayaan pada diri kita. Dan yang terakhir, pilar yang kelima adalah apakah permasalahan tersebut membuat kita seolah-olah terjebak dalam suatu situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, kelima pilar ini merupakan bolehlah dikatakan prasyarat atau apabila 5 pilar tersebut ada, maka bangunan permasalahan itu cukup kokoh untuk bisa kita rubah. Namun apabila satu saja pilar itu bisa dihilangkan, maka bangunan itu akan menjadi lebih fleksibel. Nah, inilah yang kita maksud dengan pilar-pilar tersebut. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan rencana kemarin, kita akan membahas dari masing-masing pilar itu secara detail dan mungkin dengan beberapa contoh sehingga memberikan gambaran kepada kita ataupun bisa dijadikan sebagai acuan apakah kita itu mempunyai masalah atau sebagai acuan untuk mengenali permasalahan yang kita hadapi. Baik, sebelum kita membahas terhadap
kelima pilar tersebut perlu kita sepakati bersama bahwa sebetulnya dari kelima pilar ini tidak bisa kita bicarakan secara sendiri-sendiri. Namun kita akan membicarakan secara komprehensif, secara bersamaan, karena memang itu akan saling terkait dan kadang sulit untuk membedakannya. Baik, pilar yang pertama adalah kaitannya dengan masalah intensitas. Apabila diterjemahkan makna intensitas ini secara umum, secara tata bahasa umum, itu ini berkaitan dengan masalah frekuensi atau jumlah, ya, frekuensi atau jumlah kejadian yang dihadapi pada saat yang bersamaan. Sehingga tentunya akan sangat berbeda apabila suatu kejadian itu bertubi-tubi, ibarat sudah mah jatuh, tertimpa tangga. Nah, itulah yang dimaksud dengan intensitas itu sendiri. Dan itu permasalahan itu panjang, lama tidak bisa terselesaikan. Intensitas. Tentunya ini apabila kita lihat dari terus bagaimana caranya agar kita tidak mendapat masalah, agar tidak bertubi-tubi, kita kan nggak bisa mengontrol. Ya, memang itu benar. Karena selama hidup ini kadang kita tidak bisa menghindar dari suatu masalah. Namun tentunya dengan pemikiran yang matang sebelumnya, baik buruknya, dan prediksi-prediksi kita bisa memperkirakan ini akan menimbulkan masalah atau tidak. Sehingga bisa kita hindari. Namun apabila ternyata tidak bisa dihindari, ya itulah kenyataannya. Sehingga harus mencari pilar yang lain yang akan kita kurangi sehingga bisa melakukan perubahan bentuk dari bangunan permasalahan tersebut. Nah, ini adalah intensitas. Yang kedua, pilar yang kedua adalah kaitannya dengan makna. Sejauh mana makna kejadian itu terhadap diri kita. Kadang bicara tentang permasalahan makna ini berbeda. Sama-sama kejadian A, namun sangat mempunyai perbedaan makna antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, makna ini adalah berkaitan dengan pemaknaan diri, penerimaan diri, atau melihat permasalahan tersebut pada diri sendiri. Kita ambil pada beberapa kejadian yang lalu, yaitu kejadian gempa di Bantul dan kejadian gempa di Aceh misalnya. Di sana situasi sangat-sangat jauh berbeda. Memang sama-sama tsunami, dan mungkin beratnya juga hampir sama, kerusakan-kerusakan yang disebabkan juga hampir sama, biarpun tidak bisa disamakan karena memang yang di Aceh itu cukup luas kejadiannya, dan yang di Bantul pun juga walaupun tidak seluas di Aceh namun tetap menimbulkan korban. Namun apabila kita lihat dampak terhadap kejiwaan masyarakat Bantul itu cukup sedikit, karena hati dia mampu untuk memaknakan kejadian ini seperti apa. Nah, inilah salah satu contohnya. Sehingga apabila masalah itu mempunyai makna yang sangat-sangat mengesan di dalam diri, tentunya akan memberikan suatu dampak permasalahan ataupun pilar permasalahan yang sangat kokoh untuk bisa dirubah. Namun berbeda apabila makna permasalahan itu tidak terlalu mengena atau tidak terlalu kuat, tentu nanti akan sangat mudah untuk atau sangat fleksibel untuk dirubah bangunan permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan masalah hormonal. Ya, hormonal mau dikata apa? Ya, kita nggak bisa mengotak-atik. Ini berkaitan dengan hormonal, ya, sehingga di sini tidak terlalu banyak yang akan dibicarakan. Mungkin pada sesi lain hormon-hormon apa yang terlibat, mungkin pada sesi kesempatan lain kita akan membicarakannya.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan eh, merasa terjebak, ya, merasa terjebak. Di sini perasaan terjebak ini akan menyebabkan kita itu tidak mengetahui atau tidak menyadari pintu mana yang bisa kita lewati. Atau keterjebakan ini menyebabkan kita panik. Sehingga apabila orang itu panik, kadang eh, pemikirannya itu tidak fokus. Nah, inilah yang menyebabkan. Di depan ada ada jalan keluar yang mungkin bisa dicoba, namun karena orang tersebut panik, merasa terjebak, maka dia tidak melihat jalan tersebut. Nah, mungkin juga kaitannya dengan hal ini, kaitannya dengan masalah makna panik. Panik itu yang seperti apa, kenapa bisa orang panik, kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Nah, dengan pemikiran yang tenang, dengan pemikiran yang jernih, tentu kepanikan merasa terjebak ini bisa dikurangi. Namun, yaitu tadi, pada saat seseorang mempunyai permasalahan, agak sulit untuk berbicara seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pilar kelima, yaitu merasa tidak berdaya. Saya nggak kuat, saya nggak sanggup, saya nggak mungkin untuk bisa menyelesaikan ini. Ya, ini awal mula terhadap adanya suatu perasaan ketidakberdayaan. Mungkin kita bertanya, kan memang benar, apabila saya berdaya tentunya saya nggak akan mempunyai masalah ini. Betul. Namun apakah sesuatu itu cukup kita pikirkan sendiri? Sementara di dalam kehidupan kita, bagi yang sudah mempunyai istri, tentunya mempunyai istri. Tentunya ada istri yang bisa diajak bicara, saling berkomunikasi, saling membantu, saling memikirkan. Selain istri mungkin kakak, adik, saudara, teman yang memang mempunyai ketertarikan ataupun empati terhadap permasalahan kita. Nah, sehingga dengan cara tersebut ini artinya dengan ingin berkomunikasi dengan orang, dengan membuka diri dengan orang, ini merupakan suatu langkah untuk mengurangi kekuatan pilar yang kelima ini. Nah, sehingga secara singkat kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kelima pilar ini sebetulnya bisa jadi sangat kuat apabila kita tidak menyadari hal-hal tersebut, namun akan bisa kita rubah apabila kita menyadari akan kelima pilar tersebut. Baik, pada kesempatan ini saya cukupkan pembicaraan kita. Kita tadi ada beberapa hal yang memang harus kita bicarakan lebih lanjut, harus kita bahas lebih lanjut kaitannya dengan masalah ya bagaimana permasalahan itu bisa terjadi, sehingga kita tadi sempat bicara tentang masalah panik, kemudian bicara tentang masalah hal-hal yang lain termasuk permasalahan-permasalahan kejiwaan ataupun permasalahan-permasalahan perasaan yang sering kita alami, sedih, kecewa, trauma, takut dan segala macam ini kita perlu untuk sama-sama membahas agar apa? Agar nantinya kita mempunyai suatu bahan. Sebetulnya saya itu mempunyai masalah apa? Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama mencoba dan diskusi tentang suatu tema ataupun suatu judul, yaitu tentang kenali masalah kita untuk mencari solusi. Baik, sementara kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan tetap semangat. Bagi yang menjalankan puasa, tetap lanjutkan ibadah puasa tersebut.
tidak hanya sampai akhir bulan Ramadan, tapi juga selanjutnya. Karena pada bulan Ramadan ini adalah merupakan latihan untuk bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.